Juma mana Kang Juma? Kang Juma mana Kang Juma? Kang Juma katanya mau ngasih 100 pertanyaan ke saya. Waktu itu saya sibuk, ada kerjaan, makanya nggak jadi. Bolehkah saya bertanya nih? Jangan kabur. Mana Kang Juma? Materi yang saya ingin bahas pada malam hari ini bersama Anda, karena Anda mengaku seorang Yahudi. Bagaimana cara orang Yahudi itu menjaga atau melestarikan kitab dua loh batu yang diwahyukan oleh Allah kepada Musa? Silakan. Jangan lari dulu ya, katanya kamu berjanji tuh waktu itu mau kasih 100 pertanyaan buat saya. Sekarang kau lari-lari ke tema. Penuhi janji kamu. Ingat, jika orang berjanji tidak ditepati, nanti di akhirat akan ditagih oleh Allah. Ya, hamalu mau tuh apa itu namanya apa ya? Mau iniin janji kamu atau tidak, itu saja. Ya, waktu itu kan kita janjian jam 1, ya kan? Saya nunggu kamu sampai jam 6 sore. Kamu ndak nongol-nongol. Artinya kamu tidak memanfaatkan ya waktu yang saya sudah siapkan untukmu. Itu artinya kau pembohong, pendusta, penipu. Nah, sekarang kau buktikan. Kalau kau benar adalah orang Yahudi, bagaimana cara menjaga, melestarikan kitab Taurat ya, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa oleh Bani Israel? Tunjukkan. Takut nih bilang aja Kang Juma takut. Emangnya saya harus diskusi aja? Saya punya kesibukan. Sekarang intinya Kang Juma mau penuhi janji kepada saya atau tidak? Ya, gitu aja, simple tayo. Kamu janji ke saya jam 1 siang. Kamu ndak tepatin. Saya menunggu kamu sampai jam 6 sore. Ayo, sekarang kamu menuntut saya untuk menunaikan janji saya. Saya kan mengatakan samamu, silakan Anda ajukan 100 pertanyaan. Insya Allah saya akan menjawabnya. Apa katamu? Oke, nanti jam 1 siang. Iya kan? Semua yang ada di grup ini menjadi saksi. Aku tunggu kamu sampai jam 6, malah kamu nggak nongol-nongol. Sekarang kamu minta saya menunaikan janji saya. Hebat di situ. Saya lah yang akan membuktikan bahwa kau itu bukan Bani Israel. Ya, tapi serigala berbulu domba. Kamu itu adalah umat serigala yang nyamar menjadi Bani Israel. Sekarang saya tanya, kalau kau betul adalah Bani Israel yang menjanjikan saya jam 1, saya sudah siapkan menjawab pertanyaan kamu sampai jam 6 sore, tapi kamu tidak muncul-muncul karena kamu malu. Karena sesungguhnya kamu itu adalah serigala. Sekarang saya tanya, bagaimana cara melestarikan kitabnya Nabi Musa? Dua loh batu itu kayak mana Anda lestarikan kalau memang Anda itu adalah Bani Israel? Silakan. Nggak usah muter-muter kayak Kristen. Tepati janji kamu, nanti saya akan tepati janji saya. Gimana? Simpel kan? Kenapa Kang Juma takut saya tanya tentang Islam ya? Ya, jawab saja. Mana kau mau menepati janji kamu? Sementara kau sudah ingkar, sudah lewat. Ya, 2-3 hari yang lalu itu kamu janji nanti jam 1 siang. Tapi kamu gak nongol-nongol sampai jam 6 saya nongkrongin kamu di grup ini, kamu gak nongol. Terus kamu mau tunaikan janjimu. Buat apa? Hah? Kamu takut, kamu lari. Kenapa? Karena jam 12:50 kamu masih nongol. Begitu mau masuk jam 1 kamu menghilang. Karena kamu takut diuji tentang kebenaran bahwa kamu itu adalah Bani Israel dari suku Benyamin. Iya kan? Nah, sekarang kamu buktikan aja untuk menutupi malu kamu itu. Buktikan aja bahwa kamu mengetahui bagaimana cara melestarikan dua loh batu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Silakan. Kang Juma jangan kabur, Kang Juma jangan kabur. Yang kabur kan kamu.
Jam 1 janjinya, nggak muncul-muncul, saya tunggu sampai jam 6 sore. Nggak muncul-muncul, nggak nongol-nongol. Katanya jam 1 kita akan bahas pembuktian bahwa kamu itu adalah Yudaism, benar-benar adalah Bani Benyamin. Nah sekarang justru kamu sok lupa tentang janji kamu itu. Sekarang lagi giliran saya bertanya untuk menguji benarkah kamu itu adalah Bani Israel. Bagaimana cara Bani Israel melestarikan dua loh batu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa? Silakan. Kang Juma, itulah letak kelemahan orang-orang muslim ya. Makanya saya nggak mau mengeluarkan kecerdasan saya. Kalau mau diskusi sama muslim, tinggal dikritik aja, perintah-perintah Allah sudah dijalani apa belum. Ternyata sok berilmu doang, perintah-perintah Allah tidak diikuti, sama seperti Kang Juma. Jadi Kang Juma jadi manusia merugi. Oh iya. Dari suaramu itu tidak ada sedikit pun indikasi kalau kamu itu Bani Israel. Dari suaramu itu kelihatan kamu belajar bahasa Indonesia aja masih grogi, masih kaku. Ngerti? Bagaimana mungkin orang yang fase bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani menurut pengakuanmu, cara bicaranya seperti ini? Jadi kalau kamu tidak sanggup membuktikan dirimu itu adalah Yudaism, Bani Ishak dari keturunan suku Benyamin, mengaku aja bahwa kamu itu adalah pemakan babi yang sudah bertaubat dan sekarang mencoba untuk menutupi diri dan mengaku sebagai Bani Israel. Udah selesai supaya saya paham bahwa kamu ini ternyata orang tidak ada ilmu sama sekali. Seperti itu kawan. Ngejatuhin orang-orang yang ngaku-ngaku Islam itu gampang. Tidak perlu dengan kecerdasan. Karena orang Islam itu banyak sekali cuma paham-paham ilmu Islam, tetapi tidak menjalankan perintah-perintah Allahnya. Coba itu. Udah, kalau kamu merasa dirimu gampang menjatuhkan umat Islam, ya sekarang giliran kamu buktikan kalau kamu itu Bani Israel dari suku Benyamin. Buktikan aja. Tapi cara bicaramu, waduh, lu kayak orang pedalaman banget bro. Macam orang yang tempat tinggalnya nggak ada lagi di peta, jujur. Nggak usah bencong-bencong ya. Berani nggak tuh penuhi janji-janji Kang Juma? Katanya mau kasih 100 pertanyaan saya kepada Kang Juma. Mau bicara ini aja bahasa Indonesia belepotan. Saya sudah nunggu kamu jam 1, kita janjian jam 1. Pas jam 1 kamu kabur. Saya nunggu sampai beberapa jam loh. Sekarang justru kamu tagih janji saya. Itu namanya gila. Kalau kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya, ya saya kick kamu dari sini. Kamu hanya nyampa, kamu nggak ada ilmu sama sekali. Percuma, ya kan? Kamu ngaku Yudaism. Saya berharap dengan adanya orang yang mengaku dari Bani Israel suku Benyamin, saya mendapatkan ya narasumber yang bisa saya jadikan sebagai acuan untuk mendalami ajaran agama Yudaism dan juga Islam. Tapi ternyata modalmu cuma kayak gini. Kamu nggak ada apa-apanya rupanya. Dan kalau kamu nggak bisa menjawab pertanyaan saya akan kick out dari sini. Pertanyaan saya, bagaimana cara daripada orang-orang Yahudi melestarikan dua loh batu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa? Silakan, saya tunggu sampai 1 menit. Kamu nggak menjawab ini, saya kick kamu dari sini. Assalamualaikum bang. Mau tanya nih bang, orang-orang yang dikutuk menjadi monyet dan babi itu orang-orang apa bang ya? Orang-orang Yahudi yang ingkar terhadap mengkuduskan hari Sabat. Nah, artinya kalau orang yang ingkar ya, suka berbohong kayaknya, misalnya janjinya jam 1, tahu-taunya nggak ditepati, artinya abang sudah tepat dong bilang dia monyet itu bang. Terima kasih. Masih bagus ku katain monyet. Ya sudahlah bang, buang-buang waktu aja tuh ngadepin orang kayak gitu bang, nggak usah ditanggapin lah. Bikin darah naik.
bagus ajarin saya bang di sini bang. Siapa tahu teman-teman juga ada yang nggak tahu. Saya penasaran dengan penulis-penulis atau yang abang sering bilang tuh wartawan-wartawan Injil tuh. Itu mereka itu benar-benar murid Yesus apa bukan bang? Abang bisa ceritakan atau menjelaskan kepada saya dan teman-teman yang ada di sini bang. Saya melihat kamu ini bukan orang yang beragama Yudais ya. Kamu orang Kristen yang sok-sok Yudais ya. Akui saja kalau kamu bani kolor penyembah manusia. Ya sudahlah bang. Buang-buang waktu aja tuh ngadepin orang kayak gitu bang. Nggak usah ditanggapin lah. Bikin darah naik. Bagus ajarin saya bang di sini bang. Siapa tahu teman-teman juga ada yang nggak tahu. Saya penasaran dengan penulis-penulis atau yang abang sering bilang tuh wartawan-wartawan Injil tuh. Itu mereka itu benar-benar murid Yesus apa bukan bang? Abang bisa ceritakan atau menjelaskan kepada saya dan teman-teman yang ada di sini bang. Oh, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, yang menuliskan Bible itu bukan murid Yesus. Tidak ada satupun di antara mereka yang adalah murid Yesus. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin menyampaikan sebuah dalil di dalam Perjanjian Lama ya. Di kitab Tanak, di ayat 15 dan juga ayat 16 dari kitab Yesaya 29. Indikasi tentang penyelewengan ahli kitab terhadap kitabnya sendiri itu sudah jelas di ayat ini. Allah mengatakan, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Lalu kemudian di dalam ayat 16-nya dikatakan, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apa yang tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Nah, ini jelas dalilnya bahwa betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Jadi Yesus yang diciptakan itu kemudian disamakan dengan penciptanya. Yesus yang diutus itu disamakan dengan yang mengutusnya. Ini dalil yang sangat menampar orang-orang Kristen. Termasuk yang menyamar Yudaism tadi itu sebenarnya sudah tahu bahwa ternyata agama kita ini sesat, sehingga dia ngaku-ngaku nyamar-nyamar Yahudi. Tapi ketika pingin saya uji, saya ingin mengujinya dari beberapa hari yang lalu, dia janji jam 1 dan ternyata saya menunggu sampai beberapa jam dia tidak nongol-nongol lagi. Nah, di dalam ayat ini sangat jelas bahwa orang-orang penyesat ini, Bani Israel ya, itu memutarbalikkan segala sesuatunya. Apakah tanah liat dapat dianggap seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Nah, ini bukti bahwa apakah Yesus yang dilahirkan oleh manusia itu adalah Allah itu sendiri. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Yeremia 8:8 juga dikatakan bahwa bagaimana engkau menganggap bahwa engkau memiliki Taurat, ya, sementara hukum-hukumku, ya, itu kamu telah rubah-rubah. Itu sangat jelas di dalam terjemahan BIS, di dalam Yeremia 8:8. Jadi Kristen ini memang umat yang gemar kali menerima dalil-dalil yang dirubah-rubah. Di terjemahan Indonesia, dalam satu ayat itu pun bisa sampai 7 terjemahan yang bertolak belakang satu sama yang lain. Jadi kesimpulannya, murid Yesus itu, pengarang-pengarang kitab Yesus, kitab Kristen itu bukanlah murid Yesus, Bang. Oh begitu ya bang ya, terima kasih bang. Karena begini bang, kemungkinan bukan cuma saya aja atau teman-teman Islam aja, kemungkinan mereka pun, orang-orang Kristen sendiri pun tidak tahu. Mereka menyatakan bahwa penulis-penulis Injil itu, Biblos itu adalah murid-murid Yesus yang disebut sebagai rasul, begitu. Jadi makanya saya itu
rada-rada bingung, apa betul mereka itu adalah murid-murid Yesus gitu. Jadi kalau dengan penjelasan abang yang seperti ini, Insya Allah kita paham. Cuma kalau mau lebih mendetailnya lagi ya kan, mungkin seperti ya kan yang sering dipakai itu kan yang 4 itu ya, Yohanes, Markus dan lain-lain lah, siapa-siapa itu. Jadi yang mereka-mereka itu memang bukan murid Yesus begitu, Bang. Oke, baik. Jadi di dalam kitab Ulangan itu dikatakan Ulangan 18 ayat 20 bahwa orang yang mengaku menerima firman Tuhan tetapi firmannya itu tidak terpenuhi, maka orang itu harus dibunuh, ya kan. Makanya kemudian orang-orang ini yang kita akui sebagai orang yang kemudian dianggap sebagai orang yang mengajarkan firman Tuhan tapi ternyata bukan firman Tuhan, ya, endingnya kemudian mereka mati mengenaskan, bukan? Matius mati disiksa, dibunuh di padang Ethiopia. Kemudian Markus tewas setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan yang penuh dengan batu hingga akhir ajalnya. Kemudian Lukas mati digantung di Yunani. Kemudian Yohanes direbus, tepatnya digoreng dengan minyak goreng mendidih di Roma. Demikian juga Thomas itu mati ditusuk di India. Membuktikan bahwa penggenapan dalam Ulangan 18 ayat 20 itu tergenapi. Lalu kaitannya dengan pengarang kitab yang di kanon, ya. Kita mulai dari Lukas. Jadi dapat saya sampaikan bahwa melalui penelitian tekstual dapat dipastikan Lukas ini bukanlah seorang Yahudi. Dia berasal dari Antioquia di Syria. Itu bisa dilihat dalam Kolose 4 ayat 10 sampai ayat 11. Bahkan di ayat 14-nya juga diterangkan kembali. Maka dengan demikian, Lukas adalah satu-satunya penulis perjanjian baru yang bukan orang Yahudi. Ya, walaupun demikian, si Lukas ini tampaknya dia banyak mengetahui beberapa hal mengenai perjanjian lama atau kitab Septuaginta yang menggunakan secara lebih bijak daripada Matius. Jadi Lukas ini jelas-jelas di dalam dalil, ya, di dalam surahnya yang pertama dikatakan bahwa Tepolis yang mulia. Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki. Jadi si Lukas ini melakukan penyelidikan sehingga membentuk sebuah tulisan. Nah, celakanya kemudian si Lukas ini tidak pernah paham dan tidak pernah bermimpi kalau kelak karya tulisnya yang dituliskannya berdasarkan hasil penyelidikan itu akan dikitab sucikan oleh orang-orang yang berakal lemah. Itu Lukas sendiri tidak paham. Jadi dari pembukaan kitabnya Lukas, dari bab 1 sampai ayat 1 sampai ayat 4 saja, itu dapat kita simpulkan bahwa Lukas telah mengetahui perihal peredaran banyaknya tulisan-tulisan yang menuliskan tentang Yesus pada zaman itu. Lalu kemudian ia berinisiatif untuk menyusun suatu gospel baru atau gospel tandingan yang lebih sistematis daripada gospel-gospel yang ada pada saat itu. Dan dia berharap bahwa tulisannya lebih bermutu daripada apa yang tertulis di gospel-gospel yang lain. Coba kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 1 yang saya bacakan tadi. Tepolis yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Nah, karena banyaknya orang yang dia lihat oleh si Lukas ini, maka dia melakukan penyelidikan, lalu kemudian dia juga menyusun berita-berita tentang itu. Ini membuktikan bahwa kitab Lukas itu bukanlah firman Tuhan, dan itu bukti bahwa Lukas ini bukan murid Yesus. Oh, begitu ya, Bang. Ya, saya tadi dengar juga live streaming abang itu menceritakan tentang nabi-nabi palsu ya, kalau saya nggak salah. Terus semalam juga abang menceritakan tentang pertama kali Kristen disebut itu di Antioquia. Ya, kalau nggak salah begitu. Jadi begini, Bang, saya kan beberapa kali berdiskusi sama teman-teman dari Kristen begitu. Kayaknya ya mereka juga nggak tahu bahwa penulis atau pengarang kitab mereka itu, yang mereka jadikan kitab suci itu adalah bukan orang yang dikenal sama Yesus. Bahkan Yesus juga nggak kenal sama mereka gitu.
Jadi kemungkinan mereka juga nggak tahu bahwa itu tuh cuma wartawan-wartawan Injil aja. Jadi begitu. Yang jadi pertanyaan saya itu, atau bukan pertanyaan sih, bukan pertanyaan, lebih tepatnya saya nanti WA abang, saya chat abang, tes nomor saya minta referensi ayat-ayat yang menyatakan bahwa penulis-penulis Injil itu bukanlah murid-murid Yesus, begitu. Kalau boleh ya bang ya, saya mau chat abang, jadi saya minta referensinya, jadi saya bisa menggunakan itu, mudah-mudahan bisa menyadarkan teman-teman Kristen kita, begitu. Karena saya ada beberapa kali itu berdialog sama mereka, begitu bang. Oke, jadi tadi kita sudah membuktikan melalui kitabnya sendiri ya, bahwa Lukas itu bukanlah murid Yesus dan bukanlah menuliskan firman Tuhan. Kenapa? Karena Lukas menuliskan sesuatu yang hanya berdasar terhadap penyelidikan. Kalau dia adalah murid Yesus, kalau dia adalah orang yang duduk berhadapan dengan Yesus menerima firman yang Yesus sampaikan, maka tentu dia tidak perlu melakukan penyelidikan. Kenapa? Karena di dalam kitab Yohanes 17 ayat 8, Yesus konon ceritanya mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tuh. Jadi kata mereka ini artinya adalah murid-muridnya. Yesus yang menerima firman dari Allah itu menyampaikan segala firman yang diterima dari Allah itu kepada murid-muridnya. Jadi ketika Yesus itu mengatakan A, maka semua murid-muridnya akan mencatat A. Ketika Yesus mengatakan B, maka semua murid-muridnya akan mengatakan B. Itu tidak mungkin bertolak belakang antara murid satu dengan murid yang lain. Karena Yesus sendiri mengakui bahwa segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya, pewahyuan dari yang diterima oleh Yesus ini akan dituliskan bersama dengan murid-muridnya, dengan apa yang dilisankan dan apa yang dituliskan. Tapi faktanya, antara Lukas, Matius, Markus, Yohanes, tidak ada satupun di antara mereka yang bersamaan dalilnya, kecuali kontradiksi antara satu sama yang lain. Nah, Lukas tadi kita sudah membuktikan bahwa itu tidak dituliskan berdasarkan apa yang diterima dari Yesus. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ternyata Lukas itu tidak menerima firman yang Yesus terima itu. Kenapa? Karena Lukas menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 4 itu bisa dibuktikan dengan demikian. Kemudian yang kedua, kita coba untuk masuk ke pembahasan tentang Matius. Nah, Matius ini juga bukanlah murid Yesus. Maksudnya pengarang kitab Matius. Apa sebabnya? Indikasinya jelas. Kita coba lihat di dalam Matius 9 ayat 9. Di situ diterangkan dengan jelas bahwa setelah Yesus pergi dari situ, ini penulis Matius yang menuliskan. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Nah, andai saja pengarang Matius ini adalah Matius, sang pemungut cukai muridnya Yesus, sebagaimana yang diterangkan di dalam Matius 10 ayat 3. Di situ dikatakan bahwa Filipus, terus kemudian Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan juga Tadeus. Jadi ini adalah nama-nama orang yang mengikut kepada Yesus, di antaranya adalah Matius pemungut cukai. Nah, di dalam Matius 9 ayat 9 ini jelas sekali dikatakan bahwa setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Dan Yesus berkata kepadanya, ikutilah aku. Andai saja Matius, pengarang Matius ini adalah murid Yesus, maka dia akan menuliskan begini. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat aku, di mana aku adalah Matius, sang pemungut cukai. Lalu Yesus berkata kepadaku, ikutilah aku, maka berdirilah aku, lalu mengikut dia. Tapi buktinya, di ayat ini jelas, baik itu perjanjian lama tahun 1954, maupun perjanjian baru 1974, semuanya mengatakan dipanggil, seseorang dipanggil nama Matius, sedang duduk di tempat pengumpulan pajak. Lalu Yesus berkata kepadanya. Nya di sini berarti merujuk kepada orang ketiga atau orang kedua dari Yesus, sementara penulisnya adalah orang ketiga. Nah,
Fakta baik perjanjian baru maupun perjanjian lama menuliskan setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutilah aku, maka berdirilah orang yang bernama Matius itu lalu mengikuti dia. Tidak dikatakan maka Yesus melihat aku, di mana aku adalah Matius pemungut cukai, lalu Yesus berkata kepadaku, ikutilah aku, maka aku ikut kepada dia. Tidak dikatakan seperti itu, tapi selalu dikatakan seorang bernama Matius, dan kemudian Yesus berkata, ikutilah aku, maka orang bernama Matius itu mengikuti dia. Membuktikan bahwa pengarang Matius itu bukanlah murid Yesus. Kalau Yohanes, Bang? Kalau Yohanes gimana? Apakah Yohanes itu murid Yesus atau salah satu dari wartawan Injil juga? Ya, baik. Kalau Yohanes ini itu juga bukan murid Yesus. Maksudnya pengarang kitab Yohanes ini bukan murid Yesus, apalagi yang menulis kitab Wahyu ya, atau kitab khayalan. Itu bukanlah murid Yesus. Dapat kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 6 ayat 8. Di situ dikatakan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, pengarang kitab Yohanes itu menuliskan tentang sosok lain bernama Yohanes. Andai saja pengarang kitab Yohanes itu adalah Yohanes itu sendiri, maka dalilnya sangat jelas. Datanglah saya yang diutus oleh Allah. Nama saya adalah Yohanes. Saya datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Saya bukan terang itu, tetapi saya harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, ini bukti bahwa Yohanes ini bukanlah murid Yesus. Ya. Pada ayat-ayat ini jelas menceritakan tentang Yohanes lain, dan juga tugasnya merupakan tugas lain daripada apa yang dituliskan oleh pengarang kitab Wahyu atau kitab Yohanes ini, yaitu bahwa Yohanes asli memberikan kesaksian tentang terang, yang terang tersebut adalah Yesus itu sendiri. Jadi penggunaan kata ganti tersebut itu sangat nyata ditulis oleh orang di luar daripada Yohanes, kecuali apabila Yohanes yang memang gemar menggunakan kata ganti ia terhadap dirinya. Jadi alih-alih menggunakan kata aku. Nah, orang Kristen nampaknya tidak mempermasalahkan keganjilan tersebut. Kenapa? Karena secara tradisional, gospel ini dipercaya ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus. Namun pandangan tersebut kerap disangkal oleh kebanyakan internalnya mereka, utamanya sarjana-sarjana daripada gospel itu sendiri. Jadi yang menerima ini adalah jemaat gereja aja yang mengakui bahwa kitab Yohanes itu adalah tulisan dari Yohanes murid Yesus. Padahal sarjana-sarjana gospel yang terpelajar itu jelas mengakui bahwa kitab Yohanes itu bukanlah tulisan Yohanes murid Yesus. Contoh lagi, di dalam Yohanes 21 misalnya ayat 24 sampai ayat 25. Dialah murid. Dia tidak mengatakan akulah murid, tetapi dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu, nah tuh, di sini penulis mendudukkan dirinya sebagai oknum yang kedua yang mengetahui, dan kita tahu bahwa kesaksiannya si Yohanes itu benar. Nah, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ini sangat jelas. Ya, kalau kita membaca secara kritis terhadap ayat-ayat ini, maka kita akan melihat bahwa kalimat ini bukanlah kata-kata dari penulis asalnya, tetapi kata-kata ini memperlihatkan kesaksian orang ketiga dan merupakan tambahan atau sisipan pada masa berikutnya oleh tangan lain bagi manuskrip asli untuk menjadikan orang percaya bahwa ini adalah tulisan yang berasal dari murid Yesus yang narasumbernya adalah Yesus itu sendiri. Tapi faktanya dengan adanya dalil ini itu sudah membuktikan bahwa Yohanes tidak pernah menuliskan
Gospel Yohanes atau Gospel Wahyu yang diimani oleh orang Kristen. Demikian. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bang. Abang baru muncul malam ini di sini, atau saya aja yang baru melihat atau baru ketemu sama Abang. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat dari Abang malam ini. Satu lagi, tadi saya pun sedang kerja, jadi buka YouTube-nya sambil bawa mobil, ya kan, jadi nggak jelas juga. Terus nggak full dengarnya itu karena lagi kerja. Kalau nggak salah itu tadi Abang bilang itu bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Ya, kita sih sebagai orang Islam percaya itu bukan Yesus, tapi adalah nabi-nabi palsu. Itu gimana Bang? Bisa Abang ceritakan di sini? Mumpung kebetulan saya ketemu sama Abang. Bukan ketemu sih, gimana tepatnya ya. Ya, pokoknya intinya Abang ada di grup ini, begitu. Terima kasih Bang. Baik. Oh ya, tadi waktu di Zoom memang saya berjanji kepada teman-teman yang ada di sana untuk menjelaskan bahwa sesuai dengan kriteria nabi palsu yang ada dalam Bible, itu Yesus memenuhi kriteria sebagai nabi palsu. Nah, cuman kalau saya ingin menjelaskan di sini pasti panjang. Tapi nggak apa-apa, saya coba uraikan sebisa saya ya, bahwa apa yang tertuang di dalam Bible itu kaitannya dengan nabi palsu itu digenapi oleh Yesus, Tuhannya orang Kristen. Kalau pada sampai hari ini umat Kristen masih menganggap Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia, maka pendapat ini sangat keliru. Kenapa? Karena doktrin penebusan dosa oleh Yesus atau oleh siapapun itu adalah satu hal yang tidak masuk akal, tidak rasional, irrasional. Mana mungkin orang lain yang berbuat dosa lalu Yesus yang harus menanggung dosa orang-orang itu. Jadi itu betul-betul tidak masuk logika manusia. Teori yang dibuat oleh kaum Kristen, karena kasih Allah, ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kesalahan orang-orang yang berbuat dosa tersebut, agar orang-orang yang berbuat dosa itu diselamatkan, agar bisa hidup dan masuk ke dalam surga. Itu adalah teori yang benar-benar bertolak belakang dengan akal sehat manusia. Bukankah Allah itu maha kuasa dalam segala hal? Ia berkuasa juga untuk mengampuni hamba-hambanya yang berdosa, atau melenyapkan dosa-dosa yang ada pada diri manusia dan menggantinya dengan hamba-hamba yang melakukan amalan-amalan ibadah. Ya, mungkin teori ini lebih masuk akal kalau Allah mengampuni dosa mereka atau menghapuskan orang-orang ini dan menggantikannya dengan orang-orang baru. Bagaimana kemudian Bahtranu menghapuskan orang-orang yang banyak dosa, kemudian Allah kemudian membangkitkan orang-orang yang menghidupkan orang-orang yang baru daripada orang-orang yang mati di dalam Bahtranu itu. Itu lebih masuk akal daripada Tuhan yang datang ya, kemudian bunuh diri untuk menebus dosa manusia. Ya, jadi doktrin ini sangat bohong, dusta dan licik. Ya, itu adalah pembodohan yang sangat-sangat mendasar. Pembodohan yang sangat-sangat dahsyat, tetapi tetap aja diimani karena ketidakberdayaan akal berfungsi menerima kebenaran. Hal ini saya perlu katakan bahwa selain tidak masuk akal, doktrin penebusan dosa oleh Yesus juga tidak dijelaskan secara ilmiah. Hanya diimani saja secara membabi buta oleh teman-teman Kristen. Kenapa? Karena ajaran ini baku dari Paulus dan menjadi doktrin gereja. Karena itulah sampai hari ini penyaliban Yesus untuk menebus dosa menjadi masalah besar dan adalah polemik yang berkepanjangan. Karena orang-orang yang berpikir cerdas ya, menuntut pembuktian yang jelas, itu pasti. Sebenarnya ya, kalau mereka itu paham, mereka akan menjelaskan untuk apa sih sebenarnya Yesus itu disalib. Kan itu ya, untuk menebus dosa. Apakah Tuhan itu tidak mampu menghapus dosa tanpa harus bunuh diri gitu? Ya. Nah, sahabat, kalau misalnya teman-teman Kristen ini banyak menemukan ayat-ayat dalam kitab yang mereka ambil dari Bani Israel, yang mana ayat itu justru bertentangan dengan penebusan dosa oleh Yesus dengan cara disalibkan, itu sudah pasti mereka akan meninggalkan ajaran agama Kristen. Kenapa? Karena sudah ribuan teori yang menjelaskan dan menjawab soal yang sudah sangat klasik dan usang ini. Namun satu pun tidak ada yang mampu menjelaskan secara tuntas dan dapat diterima oleh akal manusia yang waras.
Sampai hari ini jika kita ajukan kembali pertanyaan yang sama tentang persoalan ini, maka jawabannya akan tetap sama seperti 2000 tahun yang lalu, bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Inilah jawaban yang tidak pernah tuntas. Sebenarnya kunci jawabannya itu hanya ada dua. Yang pertama, apabila seorang nabi berkata firman ini dari Tuhan tetapi tidak terbukti, maka dia adalah nabi palsu. Kedua, nabi palsu pasti akan dibunuh. Ini merupakan ukuran yang pasti karena ini adalah ketetapan dari Sang Pencipta alam semesta dan tidak mungkin salah. Penyaliban bukanlah hukuman baru bagi orang-orang yang bersalah. Di zaman Romawi ataupun zaman Yunani, hukuman ini sudah merupakan tradisi. Bagi yang berusaha memberontak terhadap kekaisaran atau terhadap orang yang melakukan kejahatan, mereka semua disalib di sebuah tiang palang dengan tangan kaki dan akan dipaku di kayu palang. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Lalu kemudian, menurut Bible, yang disalib itu jelas adalah orang yang terkutuk. Kita bisa lihat di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai ayat 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan bermalam-malaman sampai pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia, dan pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu. Nah, keterangan dari ayat ini, apabila orang berbuat dosa yang besar, itu tidak bisa diampuni kecuali hanya dihukum mati. Maka orang tersebut harus digantung atau disalib pada sebuah tiang. Mayatnya harus cepat-cepat diturunkan dan harus dikuburkan. Karena orang yang digantung atau disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Karena orang yang dikutuk itu menyebabkan tanah menjadi najis, katanya. Nah, salah satu dosa atau kesalahan besar yang menyebabkan orang harus dihukum atau dibunuh adalah apabila ada seorang mengaku menerima wahyu. Kemudian apa ia sampaikan itu bohong, tidak terbukti, maka ia harus dihukum mati. Karena orang itulah yang disebut dengan nabi palsu. Coba kita lihat di dalam Ulangan 18 ayat 20 sampai ayat 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk ia katakan, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan tidak difirmankan Tuhan? Jawab di ayat 22 ini dikatakan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakan, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi peringatan dari kitab Ulangan 18 ayat 20 ini ternyata menimpa Yesus. Sosok yang dianggap sebagai penebus dosa ternyata mati dibunuh. Disalib dengan sadis dan kejam sampai mati. Kenapa Yesus dibunuh? Karena Yesus terbukti adalah nabi palsu. Apa buktinya? Buktinya adalah Yesus bicara soal firman Allah yang tidak terbukti. Membuktikan bahwa Yesus adalah nabi palsu. Di dalam Lukas 24 ayat 24 sampai ayat 46 sangat jelas dikatakan, singkatnya begini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Nah, kalimat Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga, pada ayat 46 di Lukas 24 ini, menurut ayat 44 telah tertulis dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Menurut ayat 45, bagi yang tidak tahu berarti belum mengerti Alkitab. Ternyata sampai hari ini semua pakar Alkitab tidak mengetahui di mana letaknya ayat tersebut. Tidak ada tertulis di dalam kitab Taurat, di kitabnya Musa. Tidak ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Tidak ada tertulis dalam kitab Mazmur tentang nubuatan Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Itu tidak ada. Jadi Lukas 24 ayat 24 sampai ayat 46 ini adalah dusta. Kalau ini adalah perkataan Yesus, maka jelas dia mati, dibunuh, disalib karena dia telah berdusta. Kenapa?
karena yang dia katakan Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga yang tertulis di kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi, kitabnya Musa, itu tidak ada. Mulai dari kitab Kejadian sampai Kejadian sampai habisnya lembaran-lembaran kitabnya Nabi Musa atau kitab Tanakh, tidak ditemukan Mesias ini, termasuk di dalam Mazmur atau Zabur. Tidak ditemukan adanya tulisan yang berbunyi Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Itulah buktinya bahwa Yesus itu nabi palsu sehingga dia pantas untuk disalib. Lalu kemudian dalam Matius ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota satu, larilah ke kota lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Ini bukti bahwa Yesus itu juga bohong. Walaupun murid-murid Yesus selesai mengunjungi kota-kota Israel dan sampai hari ini Yesus tidak pernah datang lagi. Ternyata ramalan Yesus tidak pernah terbukti. Lalu kemudian ramalannya Yesus lagi di dalam Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sampai sebagai raja dalam kerajaannya. Faktanya sampai semua orang yang hadir menjadi saksi ketika Yesus menyampaikan ramalannya sudah mati semua. Yesus sekalipun tidak pernah datang lagi. Ternyata lagi-lagi ramalan Yesus itu tidak terbukti. Nah, inilah beberapa bukti bahwa Yesus itu adalah nabi palsu berdasarkan dengan kitabnya sendiri dan menggenapi nubuatan yang ada di dalam kitab Ulangan ayat 20, 21 dan 22. Demikian untuk sementara karena terlalu panjang, tapi memang ini materinya panjang untuk membuktikan bahwa Yesus berdasarkan gospel, berdasarkan Bible adalah nabi palsu. Agar manusia itu terjebak dengan iblis, ketika mati tinggal dituntun ke neraka olehnya. Nanti setelah masuk neraka, nah ini surgamu. Tuh bidadari banyak berenang di api. Hah? Neraka? Ingat, Al-Quran kan sudah berkata, Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman makdiyan. Oh, kata malaikat nanti, ingat, bukankah kamu membaca ayat bahwa orang salat itu akan celaka? Menyesallah nanti umat Islam itu di neraka. Dan ingat lagi, kisah 19 Maryam ayat 71. Tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu merupakan suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Bayangkan, umat Islam itu mendatangi neraka itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada umat Islam yang akan masuk surga. Apakah saya harus diam? Orang diancam oleh neraka, tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Ini yang harus jadi pertanyaan. Siapa yang menghalang-halangi Muhammad KC berbicara? Siapa yang mengganggu laptopnya Muhammad KC supaya tidak bisa siaran dengan baik? Nah, ini yang harus dipertanyakan. Jangan-jangan iblis itu yang mengganggu. Iblis, ya. Yang menghalang-halangi percaya Yesus, jangan-jangan iblis. Walaupun dia pakai jenggot panjang, jidat hitam, sorban panjang, jubahnya kayak Batman, bodoh amat. Yang penting kalau menyesatkan, wajib hukumnya ditolak. Begitu. Terima kasih. Lanjut. Itu terus kamu, wahai penyesat. Yesus menjanjikan 100 istri bagi muridnya. Nah, itu gimana tuh? Kamu kan penyembahnya, bukan muridnya Yesus. Jadi kamu nggak dijanjikan 100 istri. Rasulullah Muhammad SAW menjanjikan pengikutnya 72 bidadari. Yesus juga menjanjikan pengikutnya 100 istri. Nah, kamu dijanjikan Paulus berapa istri? Hai, di surgamu malah kamu hanya dijanjikan naga. Waduh, kasihan. Oke, kalau mengenai kalau soal cermin salib, saya di Mekah, saya tidak bisa mengatakan itu karena saya belum pernah mengalami begitu.
Jadi mungkin ada juga yang ditemui ya, mungkin juga ada yang ditemui di sana melihat salib. Bisa aja haji, bisa ada penglihatan. Soal itu kan soal penglihatan. Nah, makanya saya tidak bisa terlalu jauh menjelaskan karena tidak ada dalilnya. Kalau yang tidak ada dalilnya, Muhammad Kece tidak akan menjawabnya. Begitu, mohon maaf. Terima kasih. Begitu. Iya, kalau ada dalilnya saya sampaikan walaupun pahit kata orang Islam. Jawab dulu dong. Yesus menjanjikan 100 istri bagi muridnya. Paulus menjanjikan apa samamu selain pesundal, meme? Ya, selamat malam sebelumnya kepada Bung Uti. Dapat kembali untuk berdialog, melanjutkan apa yang menjadi tanggapan Bung Uti kemarin malam yang sempat terpending terkait dengan Musa, Nabi Tuhan yang Tuhan utus kepada bangsa Israel. Nah, sebelum peristiwa Musa turun dari atas gunung Sinai, yang pada akhirnya dia melempar 2 loh batu hukum yang ditulis oleh Tuhan dengan tangannya sendiri, maka ada satu peristiwa yang mendahului sebelum Musa itu diutus oleh Tuhan. Nah, peristiwa yang mendahului sebelum Tuhan mengutus Musa itu dapat kita lihat ketika secara teofani Tuhan menampakkan atau menyatakan dirinya kepada Musa ketika dia sedang mengembalakan kambing domba milik mertuanya yang bernama Yitro. Nah, di sana Elohim berkata kepada Musa, "Akulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub." Tidak disebut di sana Elohim Ismail. Nah, untuk hal ini nanti akan menjadi catatan kaki, kita akan bahas di dalam topik dialog berikutnya. Nah, saya nggak dulu fokus kepada Ismail, tapi bagaimana Elohim menyatakan tentang identitasnya secara eksplisit dengan menyatakan bahwa dia adalah Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub. Tentu ini berbeda dengan apa yang ditulis di dalam Quran surat 28 ayat 29 yang menyebutkan peristiwanya. Disebutkan pada waktu itu Musa sedang dalam perjalanan untuk kembali ke Mesir beserta keluarganya. Tanda petik keluarganya di sini tentulah istri dan anak-anaknya. Katakanlah rombongan daripada Musa itu sendiri beserta keluarganya untuk kembali ke Mesir, dan dia melihat ada satu nyala api yang menurut pemandangan Musa itu agak aneh, sehingga dia berusaha untuk datang ke sana dan mendekat dan berpesan kepada keluarganya untuk tinggal di tempat di mana Musa melihat api itu dari tempat yang jauh. Siapa tahu nanti dia bisa membawa kabar baik atau membawakan api untuk menghangatkan tubuh mereka. Di sini ada satu kontradiksi yang berbeda antara apa yang ditulis sendiri oleh Musa, Nabi Tuhan itu, nanti bisa dilihat di dalam kitab Keluaran, dengan apa yang Allah SWT nyatakan kepada Muhammad. Nah, ini juga akan menjadi catatan kaki nanti untuk di pembahasan berikutnya, karena kita tidak fokus itu hanya semacam mengingatkan supaya itu menjadi bahan rujukan untuk pertimbangan-pertimbangan bagi Bung Uti sebagai rujukan dialog pada berikutnya. Nah, pada waktu itu ketika Musa masih ada di atas gunung dan bangsa itu untuk pertama kalinya memberontak dengan datang kepada Harun dan meminta supaya dibuatkan anak lembu emas, dan ketika mereka selesai membuat anak lembu emas, mereka pun berkata bahwa anak lembu emas itulah Elohim yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Dan itu sangat melukai hati Tuhan, hati Elohim. Dan Elohim memerintahkan Musa untuk turun. Dan pada saat itulah Musa marah sekali dengan bangsa itu, terlebih kakaknya ya Harun.
Dan Harun pun berbohong dengan berkata, aku tidak tahu, aku hanya melempar emas ke dalam api itu dan tiba-tiba keluarlah anak lembu emas. Nah, dari cerita ini, apa yang Bung Uti mau tanyakan kepada saya? Terima kasih. Selamat malam Pak Andreas. Mohon maaf saya timpali sedikit ya. Bapak mencoba untuk menilai Al-Quran dengan mendudukkan perjanjian lama, perjanjian baru sebagai rujukan pembenaran kemudian. Padahal Bapak sadar bahwa Bapak hanya memegang kitab terjemahan. Jadi salah ketika kemudian Anda menilai Al-Quran dengan menggunakan kitab terjemahan atau meskipun sebagai kitabnya Nabi Musa, sementara Anda lupa bahwa Allah mengenal kedegilan tegar tengkuknya Bani Israel terhadap firman Tuhan, bahkan terhadap perintah Tuhan. Sedangkan Musa masih hidup di tengah-tengah mereka, mereka sudah melakukan pembangkangan, Pak. Apalagi ribuan tahun setelah Nabi Musa itu tidak ada. Jadi bagaimana mungkin kemudian kitabnya umat tegar tengkuk Anda jadikan sebagai rujukan untuk menilai Al-Quran? Saya tertarik dan sangat mengapresiasi cara Anda menyampaikan ya. Meski muatannya itu sangat-sangat sedikit, ada kebenaran di dalamnya. Anda bertanya kenapa di dalam pernyataan Allah kepada Nabi Musa itu tidak menyentuh nama Ismail, tetapi hanya menyentuh nama Abraham, Ishak, dan Yakub. Anda lupa bahwa Nabi Musa alaihissalam itu memang diutus untuk membebaskan budak. Siapa budak yang ingin dibebaskan di sini adalah budaknya Israel, budaknya Mesir, ya, budaknya bangsanya Hagar, yaitu Bani Israel. Jadi Musa diutus itu oleh Allah dengan perjanjian lamanya. Di dalam Yeremia 31 ayat 31, perjanjian lama Allah di ayat 32 yang dikatakan adalah Allah membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Jadi Bani Israel itu adalah budak daripada orang tuanya Hagar. Karena Hagar itu adalah anak seorang raja dari Mesir. Nah, di situ Allah tidak menyebut nama Ismail. Tetapi kalau Anda ingin melihat bagaimana kemudian Allah berjanji kepada Abraham dan keturunannya, jelas dalam kitab Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan keturunanmu secara turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal. Apa perjanjian kekal itu? Di antaranya adalah aku akan menjadi Allahmu dan menjadi Allah keturunanmu. Nah, jadi perjanjian kekal Allah ini menjadikan Allah itu sebagai sembahan, baik dari keturunan Ismail maupun dari keturunan Ishak. Itu nggak bisa dipungkiri, Pak. Karena poin daripada perjanjian kekal itu diantaranya adalah sunat. Inilah perjanjianku, kata Allah. Engkau dan keturunanmu harus memegang perjanjian aku ini. Ya, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Apa yang terjadi kemudian? Orang kedua yang disunat itu adalah Ismail, bukan Ishak. Ya, Ismail, bukan Ishak. Coba Anda baca ayat di ayat selanjutnya. Bagaimana kemudian Allah ya, Ismail bersama dengan ayahnya untuk kemudian disunat di ayat ke-23-nya. Mereka adalah orang pertama yang melakukan sunat, bukan Ishak. Jadi perjanjian Allah itu mengikat kepada Ismail, mengikat kepada Ishak secara turun-temurun. Nah, yang jadi pertanyaan, Kristen ini dari mana? Kalau Islam kan jelas dari Bani Ismail. Yudaism juga berasal daripada Bani Ishak atau Bani Israel. Nah, Kristen ini dari Bani mana, Pak? Ini sebenarnya yang harus Bapak pahami. Karena kalau Yudaism itu tidak mengakui kekristenan. Karena kekristen ini datangnya dari Eropa, datangnya dari Romawi. Ya, kalau Bapak ada waktu atau besok, ya kita bisa berdialog, Pak, untuk mengupas tuntas apa yang saya nyatakan malam ini. Assalamualaikum Bang, kalau Abang mau lanjut sama Bapak Andreas boleh. Karena begini Bang, perjanjian saya sama Bapak Andreas, kalau kita berdiskusi kita tidak boleh membalas PN yang lain begitu. Tapi kalau Abang mau, saya bisa bilang sama Pak Andreas boleh lanjut sama Abang begitu.
Mohon maaf dek, kalau ada perjanjiannya seperti itu nggak usah. Silakan aja lanjut. Lagian juga saya melihat dia tidak menguasai Bible. Dia mengatakan bahwa bukan Harun katanya ya yang mengatakan yang membuat patung dari lembu, patung lembu dari emas. Itu artinya bahwa dia nggak menguasai Bible. Jadi silakan aja Adinda lanjutkan. Dia tidak tahu bahwa di dalam Keluaran 32 ayat 35 di situ jelas dalilnya mengatakan bahwa Tuhan ya menimpali bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Jadi Harun yang membuat daripada patung lembu melalui ayat yang ada di kitabnya dia. Meski pada dasarnya Harun itu dipaksa oleh mereka, tetapi ya Harun ikut membuat patung lembu itu. Jadi saya melihat dari penjabarannya dia itu, ya silakan deh dinilai sendiri. Yang pastinya bahwa lawan diskusi Anda ini tidak menguasai Bible. Silakan dilanjut, nanti saya nyimak aja dulu.